Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC, Alhamdulillah di pagi hari ini saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra semua di satu program yang selalu hadir di awal pekan tentunya, dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia dan sudah memilih program kami di Sharing Knowledge Series di program SKS. 60 menit ke depan saya Andi Umar akan memandu jalannya siaran ini untuk Anda tentunya. Dan kami juga ingatkan untuk mitra JC yang selalu setia di program SKS ini bahwa siaran kita juga selain di FM 107.7 juga bisa diikuti melalui live sosmed kita di JC TV dan juga channel YouTube kita JC TV, dan juga audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Silakan Anda memilih. Jadi tidak hanya di Jakarta, untuk Anda di luar Jakarta pun bisa mengikuti siaran kita di pagi hari ini. Nah, Mitra JC, di bagian yang ketujuh hari ini kami sudah menghadirkan dua narasumber untuk nemenin kita semua Mitra JC sambil tentunya Anda terus beraktivitas. Salam takzim kami untuk Anda semua dimanapun berada, dan aktivitas apapun yang sekarang ini tentu menjadi bagian amanah Anda semua Mitra JC. SKS hari ini mengambil satu tema yang amat sangat menarik untuk kita simak bersama Mitra JC. Untuk itu kami yakinkan kembali untuk Anda bergabung bersama kami di SKS hari ini. Nah, Mitra JC, sambil Anda terus tadi sampaikan beraktivitas, kami siapkan satu bahasan tentang satu tema Start Your Possible or Impossible Entrepreneur Journey. Dan untuk membahas tema ini sudah kami hadirkan dua narasumber yang alhamdulillah salah satunya hadir di studio, dan satunya lagi yang juga pemateri utama kita hadir via Zoom bersama kita. Sebelumnya Andi akan sapa narasumber kita yang ada di studio terlebih dahulu. Ada Dr. Kandidat Rina Iswatun Hasanah, SOSI MM. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini sehat ya. Sehat. Terima kasih Bu Rina sudah hadir bersama kita di pagi hari ini, di hari Senin. Cukup cerah sepertinya untuk melakukan aktivitas hari ini. Cerah warna baju kita hari ini. Wow. ya, selain Bu Rina sudah hadir juga bersama kita Bapak Dr. Kandidat Eka Sudarmaji, MMM.com, hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Eka. Apa kabar Pak Eka? Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Eka sudah hadir bersama kita di program SKS. Nah, Mitra JC, perlu Andi sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Bu Rina bagaimana tentang Jakarta Islamic Center hari ini dan ke depan, begitu ya. Tentang program-program terkhusus dari Divisi Pengkajian dan Pendidikan. Andi sedikit mengingatkan bahwa Pak Eka ini merupakan Property Development di PT ASA sebagai CEO, dan juga merupakan Lecturer of Universitas Pancasila di Bisnis dan Akuntansi. Pak Eka, mungkin sedikit dulu Bu Rina. Pak Eka mungkin bisa sedikit digambarkan PT ASA, dan juga Bapak kayaknya cukup komplit nih. Satu sisi sebagai akademisi, sisi lain juga praktisi bisnis. Nah, mengcombine ritme kerja dari dua profesi yang sangat luar biasa ini seperti apa? Pak Eka sekaligus menyapa mitra setia yang bergabung di program kita. Silakan Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra GIC, GIC TV, GIC Radio, dan juga beberapa peserta Zoom. Terima kasih juga mungkin ada para peserta mahasiswa dan juga dosen dari Universitas Pancasila. Sekali lagi, hari ini saya sebetulnya hanya bercerita storytelling bagaimana saya memulai bisnis ini 16 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya untuk dosen apa namanya profesi sebagai dosen adalah di saya selalu harus sebagai yang utama, baru pebisnis sebagai yang kedua. Karena saya merasa bahwa saya punya kewajiban moral ketika saya dulu kuliah susah sekali, dan saya ingin
Oke, baik, terima kasih Pak Eka. Pak Eka, sebelum kita masuk di pembahasan, sekarang Andi coba akan menyapa terlebih dahulu Bu Rina, Pak Eka ya. Ya, Bu Rina, silakan. ya baik Bu Rina, Jakarta Islamic Center tentu hari ini seperti yang kita ketahui masih kondisi pandemi COVID-19. Jadi kita masih belum membuka akses untuk publik. Tapi tentunya Jakarta Islamic Center bukan terhenti dari seluruh aktivitas. Kita coba berpikir terus dan lahirlah salah satu kegiatan adalah program SKS, di mana program ini juga hadir dari subdivisi pengkajian pelatihan dan pendidikan. Nah, Bu Rina, dengan program SKS ini, dengan tersus tema hari ini, mungkin bisa sedikit gambarkan. Baik, terima kasih Bang Andi. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mitra GIC 107.7 FM, juga JIC-TV dan jamaah sekalian yang mendengarkan acara SKS pada pagi hari ini. Jadi mewakili dari organisasi atau Badan Manajemen Jakarta Islamic Center, kami berupaya untuk bisa memberikan informasi, khususnya saya di bidang pendidikan pelatihan, berupa informasi terupdate atau informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Setiap Senin 2 pekan sekali kami bisa memberikan program sharing knowledge series ini. Jadi pandemi bukan masalah buat kita untuk mendapatkan pembelajaran atau informasi. Jadi keterbatasan itu kita bisa out of the box kalau kata orang kekinian itu. Jadi kami berupaya agar seperti visi misi Jakarta Islamic Center menjadi pusat peradaban Islam, bagaimana caranya kami bisa memberikan pelayanan keilmuan khususnya yang sifatnya sosial budaya, kemudian pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM melalui program-program yang dibutuhkan oleh umat seperti SKS saat ini. Dan insya Allah SKS menghadirkan narasumber-narasumber potensial seperti Pak Eka Sudarmaji hari ini. Beliau memang dokter kandidat, tapi sebenarnya itu bukan kandidat profesor. Iya ya, secara ilmuwan, pengalaman dan segalanya. Karena beliau ini di IPB kan kami memang sedang menyelesaikan dokter kami, tapi beliau ini sebenarnya sudah pantas menjadi seorang profesor kalau menurut saya gitu kan. Luar biasa. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Pak Eka ini. Jadi SKS hari ini sungguh berbahagia kedatangan seorang Pak Eka Sudarmaji. Anugerah banget buat Nadi Umar ya. Ya, baik. Kalau begitu mungkin akan lebih cepat, akan lebih baik kepada pemirsa semua bisa mendengarkan Pak Eka Sudarmaji memberikan materi pada hari ini. Oke. Ini sistemnya sih diskusi, kemudian juga tapi diskusi yang memiliki bobot, yang sangat bagus sekali untuk bisa diaplikasikan di sehari-hari. Silakan Bang Andi. Baik Bu Rina, terima kasih. Nah, sekarang mitra JC, seperti tadi sedikit diantar oleh Bu Rina dari Jakarta Islamic Center, bahwa hari ini seperti juga Pak Eka sampaikan, kita ingin lebih ke diskusi, artinya banyak ruang dan waktu yang kami berikan kesempatan untuk Anda terkait dengan tema yang akan kita kupas bersama dan kita mari dalami kembali. Untuk itu bagi Anda yang bergabung baik melalui FM 107.7, melalui JIC-TV Sosmed dan juga channel YouTube JIC-TV, kami persilakan kesempatan ini untuk Anda juga bergabung bersama kami. Barangkali ada beberapa hal baik berkaitan dengan tanggapan, sharing pengalaman atau juga pertanyaan, kami persilakan. Start your possible or impossible entrepreneur journey, ini jadi bahasan kita hari ini. Nah, sekarang waktu yang tepat kita berikan langsung ke Pak Eka sebagai sebuah pengantar sebelum kita nanti bergabung juga bersama mitra JC. Pak Eka, terima kasih, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya izin untuk screen share ya. Screen share. Dari sini, Bu? Oh, boleh. Oh, Pak Eka bisa kayaknya Pak. Bisa. Ya. Share sekarang. Ya, silakan Pak. Sama Mbak Andi. Oke, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan DMB. Selamat pagi JIC partner, JIC TV, JIC Radio, Bu Rina dan Pak Umar, serta rekan-rekan mungkin dari
dasarnya semua orang ingin menjadi pengusaha, tapi mungkin saja mereka ragu-ragu atau tidak mempunyai keberanian untuk terjun atau masuk ke dalam dunia entrepreneur. Jadi judulnya memang sangat provokasi, dengan menurun, kalau kita bisa hilangkan IM dalam kurung, maka judulnya menjadi Start Your Possible Entrepreneur Journey. Ini adalah resume saya. Saya masih sekolah seperti Bu Rina bilang di IPB, sekolah bisnis IPB University. Kemudian berikutnya lagi saya keluar juga dari University of Melbourne, Pancasila YAI, kemudian Pancasila di S1-nya. Ada beberapa bisnis yang sudah saya jalanin, naik turun, mati hidup, tapi yang paling terakhir yang ingin saya coba adalah dalam property management. Jadi ini adalah bisnis baru saya yang saya akan inisiasi, sebenarnya sudah mulai diinisiasi, dan mungkin saja ke depan menjadi bisnis saya di hari tua nanti. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa kita mesti membutuhkan lebih banyak entrepreneur? Ya, selalu banyak berita, selalu banyak tayang motivasi dari pemerintah, bahkan para dosen. Kita membutuhkan entrepreneur yang jauh lebih banyak. Jumlah entrepreneur kita sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk. Ya, jadi sebetulnya kalau lihat dari barrier ini adalah kesempatan kita untuk masuk menjadi entrepreneur. Secara ekonomi semua kan perusahaan-perusahaan besar, konsultan, baik itu IMF, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia di kemudian hari akan terus menanjak, membesar, bahkan diprediksi menjadi yang kelima. Baik itu ini untuk kemudian ada berita tentang bagaimana kita mempunyai bonus demografi, kemudian bagaimana kita mempunyai milenial yang sangat besar, pengguna internet yang sangat besar, pengguna e-commerce, transaksi e-commerce yang menanjak, kemudian pengguna sosial media yang sangat besar. Jumlahnya sangat besar. Terakhir dari data Hootsuite itu ada 272,1 populasi. Kemudian mobilenya juga 338 juta, jauh lebih besar daripada jumlah populasi. Lantas sementara jumlah entrepreneur yang ada di kita sangat kecil jumlahnya. Kalau kita tidak mulai, kemudian kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri, siapa yang akan melakukannya? Oke. Lantas, apa yang harus diperlukan bagi milenial atau siapa saja untuk memulai bisnis? Ini berdasarkan pengalaman pribadi, ada 6 tahapan yang menurut saya harus dipersiapkan untuk memulai menjadi pebisnis. Ya. Pendidikan itu penting, tetapi apakah mandatory atau menjadi sebuah hal penting? Kita tahu ada Bill Gates, ada Zuckerberg, ada Elon Musk, bahkan yang tidak lulus sekolahnya. Ya, kenapa demikian? Karena pada sesungguhnya ada 2.800 hari ini program entrepreneur di Amerika, satu pun dari program itu tidak sama. Lagi-lagi kenapa? Karena sebetulnya di dalam diri untuk menjadi entrepreneur ada hal-hal yang dapat diajarkan di universitas atau di sekolah, ada hal-hal yang tidak dapat diajarkan. Yang dapat diajarkan tentu menjadi penting jika itu menjadi dasar dari bisnis kita. Misalnya tentang komputer, technical, tentang knowledge, tentang negotiation, business planning, pitching, kemudian market research, kemudian menulis business plan, itu diajarkan di universitas. Tapi ada hal-hal yang tidak dapat diajarkan di dalam universitas. Ini yang paling penting menurut saya adalah passionnya, kreativitas, taking risk, bagaimana kita mengambil risiko. Tidak ada diajar satupun universitas mengajarkan bagaimana kita harus mengambil risiko. Kemudian bagaimana kita bertahan, perseverance, bagaimana visi kita ke depan. Itu adalah hal-hal yang tidak dapat diajarkan di dalam universitas.
Itu tahap pertama. Jadi nggak boleh saya katakan bahwa pendidikan adalah hal penting, tetapi bukan sebuah mandatori bagi seorang entrepreneur. Hal kedua adalah kita harus mencarakan bisnis kita, plan your journey. Ya, kalau dalam pengalaman saya, terus terang ketika saya memulai bisnis 16 tahun yang lalu, saya gambarkan seperti gambar di kanan, saya langsung terjun. Saya selalu bilang jump first and make wings in the air. Jadi kira-kira kalau kita terjun, kalau kita bikin sayap di atas itu, kalau sebelum jatuh tentu sayapnya harusnya berkembang. Atau ada yang sebelah kiri itu, ada yang seolah-olah membuat sayap seperti burung. Ya, jadi tetap saja menurut saya pribadi yang mempunyai atau pribadi pebisnis yang mempunyai rencana jauh lebih daripada pribadi yang memilikinya. Jadi jangan sampai kejadian lompat dulu kemudian bikin make wing in the air seperti saya, jangan pernah dilakukan lagi. Rencana yang paling umum yang menyangkut soal teamwork biasanya. Kalau perusahaan yang Anda buat kemudian Anda bangun bersama teman, teamwork menjadi hal yang paling krusial bagi sebuah perusahaan. Atau katakanlah kalau kalian menjadi bersolo karir, Anda menjadi bosnya, akan tetap saja teamwork. Bagaimana Anda menempatkan posisi orang di bidang keuangan, posisi orang di bidang marketing, demikian 16 tahun pengalaman saya. Hal yang paling rumit adalah bagaimana mendirijenkan atau mengulas, merencanakan sebuah teamwork yang atau orang-orang di dalam perusahaan Anda. Ya, demikian. Yang nomor 3 adalah different or die. Ya, bisnis dimulai pada saat Anda memiliki tim, benar, memiliki tim, termasuk yang paling sulit pun adalah bisnis itu harus berbeda atau mati. Ya, ini yang paling penting bagi seorang pengusaha. Ya, bisnis kita harus keluar menjadi pemenang. Ya, di antara kompetisi yang ada. Nah, kemenangan pertempuran itu adalah ciri khas dengan mempunyai ciri khas produk yang berbeda tentunya. Bukan saja produk yang berbeda, tetapi pelayanannya juga harus berbeda. Bisnis yang baik yang memiliki ciri khas. Bisnis kita menjadi bisnis yang baik tentu harus mempunyai ciri khas. Ya, jadi bisnis kita harus menjadi solusi masalah bagi banyak orang. Bisnis ini menjadi scalable, juga terbatas. Seperti Anda lihat bahwa banyak perusahaan di Indonesia, misalnya Gojek, bisa di replicable, dapat diterapkan di mana saja. Di luar negeri, di Vietnam sudah masuk, di Jakarta, Surabaya, Bandung, demikian. Dan bisnis yang baik tidak mudah dikopi. Dan bisnis yang baik memiliki potensi permintaan yang besar. Demikian. Pelanggan dan potensi pelanggan bersedia membayarnya. Itu yang paling penting. Jadi boleh dikata bisnis kita adalah harus berbeda atau mati. Ini adalah bagaimana mengenerate ide. Jadi 99% bisnis yang ada adalah menurut Graham, kalau tidak salah, saya lupa namanya. 99% bisnis yang ada hari ini adalah copy paste dari bisnis yang sebelumnya. Jadi sebetulnya cuma tinggal madu padan saja. Jadi ketika bisnis itu sebetulnya bisnis yang baru, kalau kita bisa lihat di kurva yang S itu kita sebut kurva S, pada dasarnya hakikatnya bisnis itu lama-lama akan turun. Ya. Kemudian bagaimana kita merejuvenate-nya, bagaimana kita membaharuinya, menggunakan ide baru. Dalam kondisi hari ini COVID pandemik, banyak bisnis turun. Ya, itu sebabnya kita sebagai pebisnis diharapkan mempunyai ide baru untuk meremajakan bisnis kita. Kalau perlu adalah membangun bisnis yang turun, kemudian meremajakan dan membuat bisnis itu menanjak kembali. Demikian adalah kurva S. Kalau kita lihat kurva S hari ini tidak tegak seperti yang saya gambarkan.
ketiduran. Artinya apa? Pada dasarnya kecepatan untuk membuat ide baru, merejuvenate bisnis jauh lebih cepat ketimbang membangun bisnis tersebut. Slide kelima adalah mereposisikan targetnya. Nah, banyak pebisnis yang gagal karena dia merasa dia paling tahu soal pelanggannya. Ya, kadang-kala kita buat feature produk yang bahkan pelanggan sendiri tidak memerlukannya. Seolah-olah inovasi produk yang dibuat dapat menyenangkan pelanggan atau membawa pelanggan baru datang ke bisnis kita. Nah, untuk itu pelanggan sebetulnya menurut Steve Blank, pengusaha menurut Steve Blank dalam Lean Startup Management diwajibkan untuk keluar gedung. Ya, you have to get out the building. Tanya pelanggan maunya apa, tanya para pakar kenapa. Ya, jadi produk yang kita buat, feature yang ada dalam produk kita benar-benar dimanfaatkan, digunakan oleh pelanggan. Karena sebenarnya tambahan feature yang kita buat adalah berarti tambahan ongkos biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan. Pelanggan tidak suka itu, ya. Jadi mereposisikannya, kemudian target pelanggan, group audience menjadi paling penting menurut saya bagi pebisnis. Ini lagi ada quote bagus ini tentang bola. Bisnis ini bukan soal uang. Pengusaha yang selalu mengejar uang dipastikan tidak akan mendapatkannya. Tapi memposisikan perusahaan bernilai bagi pelanggan akan membuat pelanggan akan memberikan uangnya dengan senang hati. Mirip pemain bola kira-kira. Pemain bola yang pintar, Messi, dia dapat menempatkan dirinya. Jadi dia tidak ngejar-ngejar bola, tapi temannya memberikan bola ke dia. Jadi memposisikan memposisikan perusahaannya pada hal yang paling tepat di dalam pasar. Yang keenam ini adalah ekspektasi. Bagaimana pelanggan melihat ekspektasi sebuah produk. Kita buat kadang-kadang kita boleh banyak perusahaan yang banyak sekali yang perusahaan yang membuat produknya sangat advance, bisa matiin itu lewat internet. Kemudian bahkan berapa banyak mobil perusahaan pada waktu dulu perusahaan otomotif membuat mobil dengan ada TV di tengahnya, tapi berapa banyak anak-anak kita lihat TV mungkin pada saat pertama, selanjutnya TV-nya dimatikan. Ya. Tambahan TV di dalam mobil itu menjadi tambahan kos bagi pelanggan sebetulnya. Demikian. Ya, ini yang dilihat pelanggan. Pelanggan lebih suka cepat. Ya, ke kiri itu ada jalan pintas, dia ingin cepat selesai problemnya. Sementara kita buat feature yang sangat canggih dengan yang berusaha menyenangkan pelanggan, tapi pada dasarnya pelanggan tidak membutuhkannya. Ya. Berikutnya adalah ini analogi bahwa sebetulnya menjadi pebisnis adalah pebisnis yang baik menghadapi environment yang sangat, karena kalau kita lihat ada peluang di belakang, kita tidak perlu yang diperlukan bagi pebisnis adalah bagaimana kita berlari di depan kompetitor kita. Jadi diharapkan kalau environment atau ruang di belakang itu tidak memakan kita, yang dimakan adalah kompetitor kita yang paling belakang. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah beralih lebih cepat dari kawan Anda atau kompetitor Anda. Hidup entrepreneur sekali lagi seperti roller coaster, ya. Jadi naik turun tajam, kemudian berputar balik. Demikian hidup, bukan karena hanya ada dua hormon adrenalin dan dopamin, karena sebetulnya adalah sebuah kesenangan. Ini yang banyak kalau kita bertanya kepada pengusaha, kenapa sih bisnisnya sudah bangkrut, mau bikin bisnis baru? Pada sana ada kesenangan di dalamnya, di sananya, ada passion dia di sana. Jadi ini ada quote-nya, roller coaster life, no matter how scared you are, you can step down the roller coaster. Bagaimanapun kita takut, kalau kita naik roller coaster, kita nggak bisa bilang, tolong berhenti, saya mau turun, nggak bisa. Ya, chance are you may fall in love with the experience after getting off. Mungkin saja setelah selesai turun, kita akan merasa senang dan kita akan coba lagi. Mungkin naik roller coaster yang sama.
Sudah itu kita akan kejar roller coaster kedua. Demikian hidup hidup naik turun dari pengusaha. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka sudah membuka diskusi kita tentang tema yang menarik untuk kita simak bersama. Menarik juga tadi apa yang disampaikan Pak Eka. Pak Umar. Oh iya. Ya. Baik, Pak Eka, terima kasih sudah mengantarkan diskusi kita di hari ini tentang tema yang sangat luar biasa untuk kita bersama. Menarik juga di awal tadi Pak Eka sampaikan bahwa kita baik nih untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Sementara posisi entrepreneur saat ini masih sangat terbilang cukup kurang ya Pak ya. Bagaimana kita bicara ke Indonesia untuk hari dan ke depan mestinya terus bertambah, dan kita hari ini Mitra JC dan juga para partisipan yang sepertinya banyak bergabung dari Universitas Pancasila bersama kita hari ini menjadi titik awal harusnya bagi kita semua untuk bergerak maju. Dan di bagian 2 flyer terakhir saya sangat terinspirasi nih Pak dengan gambar yang dihadirkan dengan sedikit caption yang juga ditampilkan, sangat menarik kita untuk maju terus berkembang. Nah, sekarang waktu yang kami berikan untuk kita bersama, baik partisipan dan seluruh mitra JC yang bergabung, kita mari perdalam lagi materi kita tentang yang satu ini. Dan silakan bagi yang bergabung via Zoom, kami berikan kesempatan ini melalui chat saja, biar kita lebih banyak mungkin yang bergabung dan banyak yang kami tanggapi, terkhusus bagi Pak Eka yang akan siap untuk memberikan jawaban dari beragam pertanyaan. Dan berikutnya juga kami berikan kesempatan untuk mitra JC melalui live sosmed kami. Silakan untuk Anda share bersama kami dan nanti kami akan langsung bacakan. Bu Rina, gimana kita langsung menyapa mitra JC atau gimana kita sedikit review dari tema kita hari ini? Boleh, kalau menurut pandangan ini Pak Eka adalah profesor di bidang ekonomi konvensionalnya. Mungkin saya dari sisi keagamaannya bisa memberikan sedikit kisah flashback kita ketika di zaman Rasulullah SAW. Entrepreneurship sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau pasca menikah dengan Khadijah. Sesungguhnya beliau sudah melakukan lompatan-lompatan kuadran kalau menurut teorinya Robert T. Kiyosaki. Ketika beliau menjadi seorang pekerja, itu adalah kuadran pekerja. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah, beliau menjadi business owner atau co-investor. Dan beliau dengan demikian beliau itu telah melakukan lompatan-lompatan atau contoh-contoh sistem perkembangan seorang entrepreneur, di mana beliau akhirnya menjadi seorang, kalau Pak Eka sekarang CEO kan. Ketika menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad menjadi seorang CEO juga. Dengan ketika menikahi Khadijah, dia memberikan mahar 40 ekor unta. Unta sekarang berapa Pak Ade? Kalau kita harga di Indonesia bisa sekitar 20-30 juta mungkin kan Pak Ade. Kalau dikali dengan 40 berapa rupiah itu? Jadi beliau itu merupakan pebisnis yang handal. Artinya dari beberapa abad dahulu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika melihat surat kedua dari punya Pak Eka, saya jadi terinspirasi dari Al-Quran ayat ke-18 surat Al-Hasr yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di mana di situ berisi tentang bahwasannya kepada orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk esok hari. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sudah direncanakan tentang plan tadi Pak Ade ya Bang Andi. Jadi bagaimana kita menyusun rencana-rencana kita itu sudah diajarkan. Padahal Al-Quran itu kan sudah beberapa abad tahun yang lalu. Jadi saya sangat tertarik dengan teori atau presentasi Pak Eka. Saya kaitkan dengan ilmu keislaman karena kita di sini kan Jakarta Islamic Center Pak Eka. Jadi kami bagaimana bisa mengkolaborasikan beberapa keilmuan kita yang relevan saat ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin itu dari saya Pak Ade. Kita bisa langsung tanya jawab kepada pemirsa kita di rumah dan di online melalui radio JIC dan juga IG JIC ya. Iya. Baik, mitra JC dan seluruh para partisipan keluarga besar dari Universitas Pancasila yang bergabung ini, kita akan langsung Pak Eka ya untuk menyapa yang sudah bersama kita.
Dari Devi nih, pertama kita akan coba respon. Pertanyaan dari Mbak Devi, apa yang harus dilakukan untuk mengetahui dan memulai bisnis yang cocok dengan kita? Ini masih agak umum nih, kitanya dari sisi yang mana nih sebenarnya? Mungkin Pak Eka secara global seperti apa ini untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Devi nih? Oke. Terima kasih Mbak Devi. Kalau ditanya yang paling cocok dengan bisnis yang passion yang kita punya, tentu dikembalikan lagi kepada diri masing-masing. Ya, hobi katakanlah kalau itu menghasilkan uang, kemudian lebih banyak berkahnya ketimbang rahmat, kemudian kita berpikir bahwa ini dapat dijadikan berbisnis, ya, jadi dijadikan bisnis, itu hal yang paling menarik bagi pebisnis adalah yang mungkin saja ya saya tidak banyak membaca risetnya bahwa bisnis yang baik adalah itu sesuai dengan passion kita sebetulnya. Ya. Kalau kita masuk ke dalam bisnis itu, kita mesti curahkan pikiran kita 24/7, kita curahkan feeling kita 24/7. Itu artinya bahwa kita harus mencelaraskan bisnis kita. Itu artinya bahwa passion yang kita punya harus sesuai dengan bisnis kita. Saya tidak melihat bahwa bisnis apa yang sustain itu tentangan dengan passion kita. Tidak, kita banyak tahu Elon Musk itu adalah pebisnis unggul hari ini, bahkan diperkirakan menjadi orang paling nomor 1 di dunia. Karena apa? Karena sesungguhnya dia senang tentang fiksi, senang tentang sains. Dia menselaraskan kreativitasnya, imajinasinya membangun bisnis. Tidak pernah ada orang berpikir bahwa saat ini bisnis tourism ke Mars adalah bisnis paling baik. Dia yang memulai. Demikian, passion itu harus kita tanya ke diri kita. Kemudian sekali lagi menurut Steve Bank, you have to get out the building. Tanya bisnis ini bagaimana, tanya kepada guru kita, tanya kepada orang tua kita, akan tanya pada para kita. Saya punya habit, kebiasaan adalah ketika memulai bisnis, saya selalu ajak satu orang yang menurut saya menjadi pakar. Saya ajak dia untuk minum kopi. Saya tidak keberatan untuk membayarkan kopi atau makan siangnya. Yang penting adalah saya mendapatkan ilmu. Demikian bagaimana memulai bisnis itu harus sesuai dengan passion kita. Demikian, mudah-mudahan menjawab nih Mbak Devi. Terima kasih. Ya, Mbak Devi, terima kasih sudah terjawab oleh Pak Eka. Kami kembali berikan kesempatan lagi untuk seluruh mitra yang bergabung via Zoom, juga akan persilahkan untuk kembali tulis saja di chat ya. Atau sekiranya ingin langsung dengan audiovisualnya, kami kembali berikan kesempatan. Silakan untuk bergabung bersama kami. Tadi dari Mbak Devi sudah terjawab ya dari pertanyaannya. Silakan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bergabung. Mohon izin, ya, host. Silakan. Mr. Host, mohon izin. Saya senang sekali hari ini WFH karena ingin sekali bisa ikut bergabung dengan Ibu Rina dan Prof. Eka, sang idola saya. Iya. Oh, sama sih Pak. Gambarnya mana nih? Saya Hasbi. Hasbi. Host, ya, saya Hasbi. Baik, Pak Hasbi, silakan Pak Hasbi. Saya langsung ke Prof. Eka ya. Yap. Prof. Eka, mohon masukannya. Kemudian sistemnya sangat baku, dan apalagi ketika kita masuk ke dalam sistem kaku yang baku itu, kurva perusahaannya dalam kondisi decline ya, lagi turun gitu ya. Bagaimana membalikan kurva itu gitu ya. Lagi-lagi kita juga tidak hanya memposisikan diri sebagai seorang entrepreneur gitu ya, tapi kita juga harus memposisikan diri sebagai birokrat, bahkan itu sebagai politisi nih. Mohon masukannya Prof. Eka dan Ibu Rina. Aduh, lama gak ketemu Rina, kita satu kelas ya. Terima kasih, itu aja mungkin untuk Prof. Eka dan Ibu Rina. Sehat-sehat ya Pak Hasbi. Sehat selalu ya Pak Hasbi.
Iya, baik Terima Pak kasih, Hasbi. terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. Pak Hasbi sudah bersama kita, kaku dan baku BUMN. Bagaimana nih Pak Eka nanti merespon? Terima kasih Kang A. Saya agak malu nih kalau dipanggil ada Prof Eka ini. Ada guru saya itu, Bu Yeti. Salam hormat saya ke Bu Yeti Berni itu. Oke, menjawab pertanyaan Kang AA nih, sebetulnya ini menjadi sebuah problem umum ini bagi sebuah perusahaan. Kita tahu bahwa kurva S itu makin lama makin lean atau makin tiduran sebetulnya. Kemudian perusahaan yang baik tentu mendorong semua pengusaha pegawainya menjadi intrapreneur. Ini menjadi culture yang bertolak belakang bahwa di kita sebetulnya BUMN sangat kaku karena dimanapun sebenarnya bukan BUMN, perusahaan-perusahaan besar juga adanya birokrasi sangat kaku. Tapi sebenarnya ada konvergensi, ada mengerucut bahwa di dalam perusahaan yang besar itu dimulai dari Eric Ries dengan LSM-nya, Lean Startup Management, bahwa bahkan perusahaan besar pun mengharapkan pegawainya untuk mempunyai bersikap seperti entrepreneur. Itu yang disebut dengan intrapreneur. Ini yang harus culture yang harus memang tidak mudah isi top dibilang, tapi makin lama mungkin mulai diterapkan. Banyak pengalaman kita tahu bahwa R&D yang di dalam perusahaan ini fakta sesungguhnya bahwa riset development yang dilakukan di dalam perusahaan pada dasarnya tidak menjawab tantangan bagi perusahaan untuk maju. Kita lihat bahwa bagaimana R&D banyak perusahaan besar, Google, Amazon mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil karena merasa bahwa produk dari R&D mereka jauh lebih baik dari produk R&D yang dihasilkan oleh pegawai-pegawai di dalamnya. Ini dilema sekali. Jadi bahkan R&D perusahaan yang besar sekalipun produk yang dihasilkan tidak menjawab tuntutan dari pelanggan. Kayak lagi pelanggan dalam hal ini. Ini ya tentu culture tidak mudah, tetapi saya sih berharap bahwa Kang AA terutama adalah menjadi pionir bagi nanti, karena kelak dia akan jadi CEO dari BUMN paling besar di Indonesia. Ya diharapkan akan membuat culture, mendorong pegawainya untuk bersifat entrepreneur. Tentu ada namanya carrot and stick. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai pegawai berinovasi tinggi, kemudian produknya menghasilkan, mendorong kompetisi, kemudian produknya diapresiasi customer, tentu akan diapresiasi oleh perusahaan. Jadi mungkin yang pertama mesti dikalahkan adalah culture yang disebut dengan stick and carrot. Jadi begitu pegawai itu membuat, kalau dulu saya alhamdulillah kerja di Jepang, di Indonesia, jadi perusahaan pegawai yang inovasi sangat diapresiasi, walaupun bentuknya bukan uang katakanlah. Kadang diajak makan pagi, ya. Saya tahu banget ada satu perusahaan, saya tidak bisa disebutkan di sini, bagi pegawai yang berinovasi dalam kurun waktu 1 semester akan dipanggil makan pagi oleh makan pagi oleh para direktur. Ya. Ini bukan soal uang sebetulnya. Jadi itu yang akan mendorong pegawai terus berinovasi, kemudian akan mendorong perusahaan untuk menjadi pemenangnya. Demikian Kang A. Terus terang saya belum pernah masuk ke BUMN. Ya pasti ada bias karena saya tidak tahu berapa sulitnya menjadi jabat di sebuah BUMN. Ya lagi terima kasih. Oke, baik. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Hasbi sudah bersama kita. Sekarang ada Bu Lucia Puspitasari. Ya. Begini katanya nih Pak Eka. Terkadang untuk memulai suatu bisnis seringkali terbentur dana dan waktu. Nah, klasik nih ya. Di mana dana yang terbatas. Tanpa kita ingin pinjam ke bank dan sementara waktu kita masih tersita dengan kegiatan rutinitas yang sedang kita jalani. Nah, sekiranya adakah masukan atau cara untuk bisa tetap berjalan dan dengan bisnis dengan segala keriuhan dan rasa takut untuk memulai suatu bisnis tersebut? Terima kasih Bu Lucia. Nah, gimana nih Pak Eka nih?
Oke, terima kasih Bu Nusra. Ini menarik sekali. Saya selalu berpaling kepada pengalaman saya. Jika saya terjun ke bisnis, sebetulnya juga Pertanyaan bukan Diko, cara Yang atas nih. sadar terjun. Nanti gue bisa bantu jawab. Dasarnya Bu Eka dulu tapi ya. diajak orang gitu ya. Jadi ada keinginan setelah saya pulang dari Australia ambil S2 di sana, saya ada keinginan untuk tidak menjadi pegawai. Jadi ada keinginan untuk menjadi pemilik perusahaan. Ya, untuk memilih kebetulan lagi itu saya sudah berkeluarga. Kemudian bagaimana memulai bisnisnya, tentu ada banyak orang. Kalau kita lihat di dalam dunia perperangan, katakanlah, saya ambil analoginya demikian, ketika tentara ingin menyerbu musuh di suatu pulau, ya, dia daratkan perahunya, kemudian perahunya dibakar. Kenapa perahunya dibakar? Karena di pikirannya dia, kalau perahunya tidak dibakar, itu akan kembali lagi. Dia ada di kepala kita nih sebenarnya ada anugerah Allah. Kita berpikir kalau ada alternatif planning, kemudian katakanlah perahunya tidak kita bakar, maka kita akan berpaling, sudahlah kalau sudah selesai kita balik lagi. Demikian. Ada yang konsepnya begitu. Kebetulan saya adalah konsep yang itu mendaratkan perahu kemudian saya bakar. Saya harus maju terus, ya. Apapun yang terjadi saya maju terus, ya. Betul, alhamdulillah gitu saya sudah berkeluarga. Jadi sebetulnya adalah bahwa ada dua kaki yang saya punya. Kalau saya fail sebetulnya ada istri saya yang masih bisa menanggung hidup saya, katakanlah, ya. Tentu yang tadi saya sudah jelaskan di di slide, ya, bahwa kita harus merencanakan bisnis itu baik-baik, ya. Saya tidak ingin kesalahan itu terjadi. Bisnis hari ini yang saya punya sudah banyak bisnis sekian kali, ada yang jatuh, ada yang rugi, ada yang habis-habisan, itu sudah saya jalani. Tapi saya untuk tidak kapok, yang seperti saya bilang, itu turun dari roller coaster, saya akan mulai lagi. Lagi-lagi adalah keribuhan itu kalau kita pengen maju, ini karena saya punya school obey itu kira-kira mesti dibakar perahunya, maju terus. Insya Allah tentu ada survival way, ada jalan untuk sukses sebetulnya di sana, ya. Jadi sejak tahun 2004 saya tidak pernah nyari kerja lagi, walaupun dengan dengan sertifikat S2 dari universitas paling bagus misalnya di Australia, itu saya punya kesempatan untuk melamar. Saya tidak lakukan, ya. Demikian, semoga bisa menjawab, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucia. Semoga terus tercerahkan dengan apa yang sudah dijawab oleh Pak Eka. Ke pertanyaan berikutnya dari Mitra JC. Saya mau ke Bu Rina dulu nih, Pak Eka. Pertanyaan dari Mitra JC, apakah minat dan bakat itu merupakan anugerah dari Yang Kuasa? Bagaimana mengasah bakat dan minat agar hidup terarah? Ini Bu Rina, bagaimana? Baik, pertanyaan ke saya ya. Iya, boleh ya. Boleh ya Pak Eka ya, kita sambil terus Mungkin diskusi. beliau tahu kalau saya punya background psikologi Islam. Oke. Jadi pertanyaan ke saya. Oke, tertarik sekali dengan pertanyaan tentang minat, bakat, dan passion juga disebutkan oleh Pak Eka. Bahwasannya kita sering kebingungan antara minat, bakat, dan passion apa sih sebenarnya, dan perbedaan apa sih sebenarnya mendasari mereka bertiga ini. Dari beberapa literatur yang pernah saya baca, bahwa minat itu adalah ketertarikan kita pada satu bidang atau lebih. Jadi ketertarikan itu minat. Kemudian bakat adalah potensi yang bisa diasah atau yang perlu diasah sehingga bisa menghasilkan menjadi skill. Itu potensi atau bakat. Kemudian passion yang tadi kita sebut sama-sama, yang sering kita dengar, passion yang sedang viral kata-kata itu saat ini, adalah minat yang tinggi dibarengi dengan suatu komitmen. Jadi ketika kita memiliki ketertarikan tanpa adanya komitmen yang dilakukan terus-menerus, dan kuncinya adalah bukti. Artinya apa? Ketika kita sudah komitmen melakukan itu dan kita mempunyai bukti atau bisa menjadi berhasil, itulah passion kita. Jadi itu sudah cocok dengan apa yang kita sukai. Kalau
mungkin bisa ditambahkan kembali tentang pertanyaan tadi. Itu ada satu kata penting bagi yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha, sebetulnya adalah komitmen kita. Komitmen kita itu harusnya full gitu. Ada banyak hal, komitmen itu komitmen yang paling penting bagi saya terutama adalah bagaimana pada saat ini adalah bagaimana dari sebelumnya bagaimana saya menciptakan sebuah pekerjaan bagi orang lain. Ya. Tahun 2000 ketika saya memulai bisnis itu saya yang pertama kali bisnis saya adalah bisnis furniture. Ya. Itu saya punya hampir punya beberapa gudang, dan itu saya bekerjakan di dalam gudang tersebut ada sekitar 500 orang itu bekerja menganyam rotan. Kalau saya amati kemudian saya berdiri di atas geladak itu, begitu indahnya saya rasa saya benar-benar jadi orang karena saya sudah memberikan pekerjaan untuk orang lain. Ya, hal itu sampai sekarang saya jalani. Terus terang bisnis itu memang harus fluid, harus berubah. Tapi ketika bisnis environment berubah, saya terus terang juga mesti melakukan restructuring. Jadi saya tidak ngambil orang di dalam gudang, mempekerjakan orang di dalam gudangnya lagi. Ya. Jadi saya melakukan outsourcing. Demikian bisnis itu perlu kita harus lihat mana yang paling baik untuk dunia saat ini, bisnis kita hari ini. Kalau bisnis kita hari ini yang paling baik adalah online, katakanlah bagaimana menselaraskan sebuah produk menjadi servis, katakanlah, maka itu yang saya jalankan. Demikian Pak Iman. Jadi komitmen yang paling penting itu adalah komitmen kepada orang lain, kepada pelanggan, terutama kepada pegawai. Yang banyak perusahaan menjalankan yang disebut dengan slave modern, itu yang nggak boleh sama sekali. Ya, bagaimana dia membayar uang gaji orang di bawah UMR misalnya, karena dia ingin tidak ada sama sekali. Ya, saya punya rumput adalah kalau pegawai itu kaya, pasti bos lebih kaya karena dia yang mempekerjakan. Demikian Bang Andi, Bu Rina. Oke, baik Pak Eka. Kita akan kembali lagi menyapa pertanyaan dari Mitra JC. Ada Bu Suharti di Cirebon. Dalam setiap proses untuk mencapai sesuatu, sering sekali ditemukan kegagalan. Nah, kegagalan tersebut lantas seolah menjadi tembok besar dalam proses yang tengah dijalani dan tidak jarang sampai pada satu kesimpulan fatal. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan tanpa mendapat efek resiko yang besar? Contoh, saya karyawan BUMN, tapi karena menurut saya sudah tidak ideal, bagaimana keputusannya nih? Oke. Bagaimana nih Pak Eka nih? Jadi ada resilience namanya. Jadi kalau sekali lagi saya sangat bias karena saya tidak pernah menjadi pegawai BUMN. Jadi komentarnya mungkin bias, tapi saya lebih condong kepada pengalaman saya ketika bisnis itu hancur, lebur, bahkan hutang di mana-mana, tentu ada perasaan frustasi. Ya, itu adalah perasaan yang wajar menurut saya. Itu sebabnya saya selalu berucap, selalu mengingatkan teman-teman pengusaha, jangan jauh-jauh dari dua hal. Ya, pertama keluarga, pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Kalau kita nggak punya keluarga, tentu kita akan nempel atau minta pertolongan dari Tuhan. Itu yang jadi ngomong resilient sebetulnya kalau akan ada waktunya sendiri. Ya, ada beberapa waktu. Setiap orang tidak pernah punya waktu yang berbeda. Ya, kalau saya kebetulan alhamdulillah sebetulnya ketika bisnis hancur, saya masih punya pekerjaan lain yang itu namanya dosen. Ya, itu menjadi cushion saya. Itu sebabnya saya tidak pernah naruh pertama adalah berbisnis, tidak. Selalu saya taruh pertama adalah dosen karena itu adalah cushion atau backup saya kalau saya bisnis saya hancur lebur. Dan itu pernah kejadian. Jadi beberapa kali ketika bisnis hancur lebur, kemudian ada perasaan frustasi, bahkan jauh lebih itu, tentu kita harus punya terus terang cushion atau backupnya. Ya. Jadi resilient itu akan tumbuh sendiri sebetulnya. Ya. Kalau komitmen tujuan awalnya adalah ingin memberikan hal yang terbaik untuk orang lain, karyawan, kira-kira begitu. Ya, kalau di BUMN saya merasa bahwa lagi-lagi ya
tadi belum tentu benar juga, silakan untuk pindah keluarga. Mungkin saja kita akan lebih beruntung, akan lebih bermakna bagi orang lain kalau kita pindah keluarga. Demikian Pak Bang Hamdi. Oke, baik. Pak Eka dan juga Bu Rina, ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan kita respon, Pak Eka, dari Pak M. Rubiul Yatim. Nah, ini bagaimana cara mewujudkan mental pengusaha yang berkarakter jujur, amanah, dan tidak curang? Pengusaha yang tidak hanya sekedar profit oriented di dunia, tapi juga keselamatan oriented di akhirat. Nah, bagaimana nih Pak Eka dulu mungkin? Sekaligus ini Pak Eka ini di penghujung kebersamaan, catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan dari Pak Eka. Sekaligus nanti ya, silakan Pak. Oke, hal yang paling sulit sebetulnya kalau pengusaha dikatakan jujur gitu, itu jadi sebuah debat khusus bagi di antara para pengusaha. Tadi saya bilang bahwa bisnis yang sustain, yang baik itu harus didasarkan pada kejujuran. Ya, tadi saya bilang saya tidak pernah bayar orang itu di bawah, misalnya di bawah standar sendiri. Kemudian kalau misalnya kalau saya katakanlah saya minta supplier itu kita bargain harga, ya di end of the day selalu saya tanya, apakah kamu rugi atau untung? Rugi Pak, berapa ruginya? 50. Saya kasih lagi 80. Kenapa? Karena sesungguhnya kejujuran itu membuat orang lebih membuat bisnis kita lancar. Bagaimana kalau orang membiarkan supplier rugi? Dia nggak akan mau kerja lagi untuk kita, Pak. Itu logikanya sebetulnya. Jadi sebetulnya jujur adalah dasar dari bisnis. Tanpa jujur bisnis mungkin saja sustain, tetapi ada kehampaan karena tidak bisa dinikmati bareng-bareng. Demikian. Tiap akhir tahun saya selalu nikmati pegawai saya untuk menikmati sebelum pandemi, jalan-jalan kemana, menikmati hasil kita bareng-bareng. Demikian. Jadi jujur adalah bukan hal yang paling penting, bukan saja bagi pebisnis, juga bagi dosen, bagi pegawai BUMN, bagi pegawai swasta. Hal yang paling utama itu adalah differentiate Bang Andi. Jujur adalah diferensiasi menurut saya. Ya, tidak boleh ditawar. Differentiate or die tadi kan. Berbeda atau mati. Ini kan semoga Rabiul jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Pak Rabiul. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh penanya yang sudah bergabung. Pak Eka juga terima kasih dari materi yang sangat luar biasa untuk kita pagi hari ini menjelang siang ini. Nah, kita sebelum akhiri kebersamaan di program SKS hari ini Mitra JIC, kita akan sama-sama dengarkan juga sebagai kesimpulan dari Bu Rina yang menyimpulkan program kita hari ini di tema kita yang menarik untuk kita bersama. Bu Rina, kami persilakan untuk catatan ini sebagai satu kesimpulan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Andi, pada Mitra JIC seluruhnya dan partisipan pada hari ini. Adalah ciri khas dari SKS memberikan quote di akhir acara. Ini sebenarnya bukan ringkasan, tapi berkaitan dengan pertanyaan terakhir kita tadi Bang Andi, bahwa bagaimana membangun mental pengusaha yang jujur, amanah, dan tidak bisa berlaku curang. Saya kembali lagi kepada Al-Quran tentunya sebagai pedoman kita. Di surat An-Nahl ayat 114 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Artinya apa? Makanlah yang halal lagi baik. Halal tentunya banyak salurannya tuh. Jadi baik dari memulai mencari makanan itu dari seperti apa, kemudian apa yang kita kerjakannya juga termasuk di sini disebutkan halalan itu, kemudian juga caranya bagaimana. Jadi dari surat Nahl ini kita diberitahu sebenarnya bahwa apa yang masuk ke dalam tubuhmu, apalagi yang sudah berkeluarga, apa yang masuk ke keluargamu, dirimu dan keluargamu itu harus halal, thayyiban dan baik. Artinya makanan itu atau rezeki itu ataupun namanya segala sesuatunya
yang kita bisa bawa pulang ke rumah, yang kita bersama keluarga bisa rasakan harus bersifat halalan dan thayyiban, halal dan baik. Itu dimulai dari mulai mencarinya, prosesnya, sampai barangnya, produknya apa yang kita kerjakan itu harus bentuknya halal thayyiban. Kenapa? Di situ Allah bilang ketika itu kamu sudah lakukan, kamu sudah bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatmu. Jadi itu yang harus ditanamkan khususnya pada umat muslim, bahwa awali dari pekerjaan yang baik, thayyib, kemudian yang halal, akan kembali ke keluargamu dan dirimu segala sesuatu yang baik dan juga halal tadi. Demikian Bang Adi dan seluruh mitra GIC, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina sudah mengakhiri perjumpaan kita, dan mitra GIC 60 menit sudah kami menemani mitra di program SKS hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di SKS pekan depan tentunya. Terima kasih dulu Anda ucapkan untuk Pak Eka. Terima kasih ilmu Pak Eka. Dan juga waktu di tengah-tengah sibuknya, dan juga seluruh mitra yang bergabung melalui Zoom. Ada 48 yang saat ini bergabung bersama kita. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum kita respon terkait waktu yang kita punya di program SKS hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar mitra JIC, dan terima kasih yang sudah bergabung, dan jangan lewatkan pula bahwa siaran ini juga terus bisa diikuti di channel YouTube kami JIC TV. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eka, terima kasih ya sudah bergabung. Sangat